Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih kelanjutan pembahasan tentang orang-orang pendurhaka yang mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan berbagai macam azab dengan beragam jenisnya. Di antaranya yang kita bahas kali ini itu orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, orang miskin yang sombong. Rasul menyebutkan ketiga golongan orang ini, yaitu orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, orang miskin yang sombong, maka mereka mendapat ancaman di hari kiamat nanti. Misalnya di padang mahsyar ketika berkumpul di hadapan Allah untuk diadili nanti, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka tidak disucikan oleh Allah, mereka tidak dilihat, Allah tidak mau melihat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu bisa dilihat dalam hadis sahih Muslim nomor 107. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zani wa malikun kadzdzabun wa 'ailun mustakbirun." Salah satu tiga golongan, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak mau mengajak bicara kepada mereka, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan mau melihat mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sinten tiga golongan yang mana Allah tidak mau mengajak bicara mereka, Allah tidak mensucikan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah akan mengadab mereka ini. Pertama, syekhun zani, orang tua yang berzina, pun sepuh sik zina. Sudah saya sampaikan penjelasan kemarin, orang muda berzina niku alasan-alasannya kenapa dia berzina niku kadang sik masuk akal, tapi bukan berarti kita mengatakan oh gak apa-apa lek berzina ketika usia muda. Saya tidak mengatakan seperti itu. Berzina itu baik tua ataupun muda, larangan agama, dosa besar yang kedua-duanya baik tua ataupun muda diancam azab oleh Allah. Tapi ketika pelakunya itu orang yang telah sepuh niki wis kebacut, ini lebih layak untuk mendapatkan azab yang lebih besar. Dia itu sudah tua, yang seharusnya menjadi panutan, menjadi kaca benggala, menjadi teladan bagi cermin bagi anak-anaknya, bagi para pemuda, bagi generasi penerusnya. Tapi kok malah tingkah laku ini
tidak pantas untuk diteladani. Dia yang seharusnya syahwatnya telah menurun, tapi kok malah meninggi. Bagaimana nantinya dalam pandangan anak-anak cucunya? Mereka pun malu, isin ketika mendengar bapaknya atau mendengar kakeknya melakukan perzinahan. Malu itu anak-anak, malu itu cucu-cucu. Maka Allah pun benci kepada orang seperti ini. Pun seposik berzina. Nah ini sudah saya jelaskan kemarin. Sekarang kita melanjut yang keduanya, yaitu wa malikun kadzabun, pemimpin yang pendusta. Bukan sekedar berdusta. Kalau berdusta itu mungkin sesekali saja, tapi yang namanya pendusta itu memang perbuatannya sering berdusta. Pemimpin yang memang pendusta, sering kulino bijuan segojangan gaweane berdusta, maka ini Allah mengancam mereka dengan ancaman Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak mensucikan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, Allah bahkan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Kepada sitan para pemimpin yang mereka itu pendusta, dan ini seringkali kadangkala terjadi. Ngobrol janji, ngumbar janji karena ingin mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, ngobrol janji, ngumbar janji kepada rakyatnya, namun setelah keinginannya dicapai maka janji pun diingkari. Seperti ini keadaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mereka itu mengayomi, melindungi kepada rakyatnya, tapi kenyataannya tidak demikian keadaannya. Lebih mementingkan urusan perutnya sendiri, kebahagiaannya sendiri, tanpa mau peduli dengan bagaimana nasib rakyat kecil. Nah ini keadaan yang tentu menjadikan sebab Allah itu murka. Kemurkaan Allah kepada pemimpin yang semacam ini dibuktikan dengan Allah tidak mau mengajak bicara, Allah tidak mensucikannya, Allah tidak sudi untuk melihatnya, dan selanjutnya Allah akan mengadabnya. Kalau sekedar tidak diajak bicara, kalau sekedar tidak Allah mau melihat kepadanya tapi tidak disiksa, itu barangkali mungkin orang mengatakan sih mendingan babah masih gak diajak omong, babah masih gak dilihat kalian Allah, sing penting gak diadab. Mungkin seperti itu kata manusia, tapi keadaannya Allah tidak mau mengajak bicara, Allah tidak mensucikannya, Allah tidak melihatnya. Itu karena Allah benci yang sangat mendalam kepada orang itu. Sampai akhir pun kebencian yang sangat mendalam Allah kepada orang yang seperti ini, Allah pun mengadabnya dengan adab yang sangat pedih di yaumul kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Kaping 3 pun wa'ailun mustakbirun, yaitu wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Orang kaya kalau sombong itu sih mendingan, tapi bukan berarti orang kaya boleh sombong. Sama saja kesombongan itu tidak boleh bercokol kepada di dalam hati setiap hamba, apakah mereka kaya ataupun miskin, apakah mereka berpangkat ataupun rakyat biasa. Sama saja semuanya memang tidak boleh sombong. Mboten angsal tiyang niku sombong napa sugih napa miskin, napa pangkat napa rakyat. Nopo tiang berilmu utawi tiang awam sami mawon boten angsal sombong. Nopo tua nopo muda sami boten angsal sombong. Tapi ketika kesombongan itu ada pada orang miskin, itu lebih sangat dibenci oleh Allah. Mau ing ajeng kula matur lek enten tiang sugih kok sombong, walaupun itu memang jelek, itu dosa besar, Allah pun mengancam azab. Tapi gampangan itu tesih layak
layak bukan berarti boleh. Maksudnya itu napa nggih? Enten sing disombongno. Wong sugih sombong memang enek kesugihane sing disombongno. Enek kesugihane sing disombongno. Walaupun sebenarnya tetap tidak boleh sombong karena di atas langit masih ada langit. Kalau dia mau membanggakan, menyombongkan kekayaannya, ketahuilah di atas dia masih ada yang lebih kaya. Dan umumnya orang itu menyombongkan sesuatu kepada sinten? Orang yang berada di atasnya atau di bawahnya? Orang menyombongkan sesuatu kepada orang yang berada di bawahnya, karena tidak berani menyombongkan pada orang yang berada di atasnya. Kalah lek mamane sugih yo kalah kesugihane, lek pangkat kalah kepangkatane. Contoh nopo wani kopral menyombongkan pangkatnya di hadapan jenderal, mboten wani, kalah. Demikian pula orang kaya. Kalaupun ada orang kaya sombong, itu menyombongkan kekayaannya kepada orang yang hartanya di bawahnya. Tapi lek teng dhuwure mboten wani. Karena merasa kurang. Oleh karenanya, lihatlah, kalau kita mau sombong itu lihatlah, kalau di atas kita itu selalu ada saja yang lebih tinggi daripada kita. Lek sugih ampun nyombongaken kesugihane karaten sak dhuwure kita niku enten kemawon. Bahkan orang yang paling kaya di dunia pun, misalnya enten yang paling sugih dhewe sak donya ora ana sing ngungguli, tetep ndak boleh sombong. Karena di atas dia sak inggilipun tiyang sing paling sugih niku enten si sugih malih sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik seluruh kekayaan dunia yang ada niku Allah yang nggadahi. Maka tidak pantas manusia itu sombong. Karena napa? Sombong niku selendangipun Allah, milik Allah, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Maka ketika seorang hamba sombong, itu sama halnya dia merampas hak Allah. Lek Allah sombong, ya wis panggonanipun, karena memang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Lah, tiang miskin tadi lu kok sombong? Masya Allah, ini Allah sangat benci. Tiang miskin kok sombong, menyombongkan apa nipun? Pramila kedahipun, kalau orang yang kaya saja disuruh tawadu, disuruh rendah hati, disuruh andap asor, nopo malih tiyang miskin harus lebih andap asor karena memang mereka secara adat berada di bawah. Ya sampun ngantos ngangkat-ngangkat awake, harus betul-betul merasa dirinya memang orang yang ditakdirkan oleh Allah miskin, maka seharusnya dia rendah diri. Napa maksud saya rendah hati? Rendah hati yaitu tawadu, yaitu andap asor. Dengan seperti itu Allah akan mengangkat dia. Tiang niku nalikanipun tawadu, nalikanipun andap asor, mau rendah hati, maka Allah akan mengangkat dia. Allah malah akan meninggikan, Allah akan memuliakan tiang ingkang andap asor. Allah akan meninggikan orang yang mereka tawadu. Diangkat kalian Allah, orang yang berusaha andap asor nih, rendah hati, tawadu. Tapi sebaliknya kalau orang mengangkat dirinya, menyombongkan dirinya, apakah itu si kaya ataupun si miskin sama saja. Allah akan ngeblesno, Allah akan menghinakannya. Di mana? Tentunya niyo dihinakan oleh Allah, di akhirat ini dihinakan. Lihatlah dimanapun juga orang yang sombong itu pasti direndahkan oleh orang lain. Orang yang sombong itu tidak akan dihormati. Walaupun kalau di hadapannya enten yang sombong, ten ngajengi panjenengan, ketoke jenengan kita tetap menghormati. Wong namanya juga sesama manusia, arep gak dihormati ku sungkan. Tapi sebenarnya di hati panjenengan, jenengan mengingkari, sampeyan kok cek sombongi. Artine ngoten. Itu. Ini menandakan dia itu dihinakan oleh manusia, walaupun dia menyombongkan diri ingin dimuliakan oleh manusia. Terlebih-lebih wonten ngarsa dalam Allah bijing. Di sisi Allah nanti orang-orang yang sombong itu disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, mereka orang-orang yang sombong itu dikumpulkan di hadapan Allah seperti keadaan apa? Kayak semut-semut kecil. Nanti insya Allah lain kali kita sebutkan hadisnya. Semut-semut kecil yang berwajah, masalah wajahnya bentuknya kayak menungso, tapi ukurannya kecil-kecil.
Mereka dihinakan, wong-wong pada gede cilik-cilik, dikecilkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, berada di bawah, mungkin terinjak-injak seperti keadaan semut yang berada di bawah, dihinakan, terinjak-injak. Sementara orang lain dalam keadaan besar. Lek tentunya ini kan mereka meninggikan, membesarkan awake, nganggep wong liya niku bawah, kecil, rendah. Tentunya ini yang sombong. Nanti di akhirat sebaliknya, mereka dikecilkan, dibawahkan, direndahkan. Dalam keadaan seperti itu dikumpulkan, mereka betul-betul dipermalukan. Itu keadaan orang yang sombong. Pramila nalikanipun kula lan panjenengan dipun paringi kawontenan kalian Allah, miskin dalam urusan harta, umpami kita ing donya diparingi kawontenan atas ketetapan Allah, miskin dalam urusan harta, tetaplah kita jangan sampai miskin jiwa. Harta boleh miskin, tapi jiwa kita harus tetap kaya. Kalau orang sombong yang miskin tadi, dia itu sudah miskin harta sekaligus miskin jiwa, miskin harta dan miskin hati. Lihat yang dunia ini miskin, tapi kok hati ini pun nggih miskin. Wah, ini miskin sembarang kali. Oleh karenanya, jangan sampai itu menimpa keluarga jenengan. Kalaupun kita diberi keadaan miskin harta pun betul apa-apa. Mboten napa-napa, niku pun bagian dari ginaris ketetapan takdir Allah. Sing penting jangan sampai hati kita miskin. Tetap kita itu harus orang yang kaya, bertakwa, tawadhu, merendahkan diri kita pada Allah. Akan bahagia kita. Qanaah, nrimo ing pandum. Tiang niku najan to pinten kemawon rezeki yang diberikan oleh Allah, kalau hatinya merasa berterima kasih pada Allah, mensyukuri pemberian Allah, tawadhu niku wau, menggunakan sebaik mungkin dari rezeki yang titik niku diatur dos pundi saged napa saged diubetaken dan senantiasa berusaha berikutnya terus nyuwun kepada Allah, insyaallah ini pun bahagia. Mboten ngongso-ngongso. Maka itulah hakikat kekayaan yang hakiki yang bisa dimiliki oleh siapapun juga, tiang kaya ataupun tiang miskin. Ini maksud saya orang yang kaya harta ataupun miskin harta, dia sama-sama bisa kaya jiwa. Kalau hatinya mau tawadhu dan qanaah. Tawadhu niku merendah diri, qanaah niku nrimo ing pandum. Tapi kalau orang itu tidak mau tawadhu dan qanaah, boten purun merendah diri, apa merendah hati, boten tawadhu tapi sombong dan tidak mau qanaah, boten gelem nrimo ing pandum, napa lawan kata qanaah? Tamak niku rakus, tiang rakus niku ora bakal sugih. Karena sing jenenge rakus itu selalu kurang. Namanya rakus selalu kurang. Maka kalau kurang itu artinya berarti miskin. Maka orang yang rakus tidak akan kaya selama-lamanya. Walaupun hartanya sebenarnya sudah banyak. Tapi lek tiang niku qanaah, nrimo ing pandum, najan yang dimilikinya sedikit, dia senantiasa merasa cukup, senantiasa merasa tentram bahagia. Sehingga lek ngoten sing jenenge kekayaan jiwa, kekayaan hati itu bisa dimiliki oleh siapapun juga, walaupun miskin harta, pokok qanaah nrimo ing pandum, insyaallah atine cukup. Tapi lek boten qanaah kok rakus, najan to dunyane wis akeh, maka hakikatipun miskin. Maka inilah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin semuanya. Jangan sampai mereka berzina, jangan sampai mereka menjadi seorang pendusta, dan jangan pula mereka menjadi orang yang sombong. Apakah mereka itu berpangkat ataukah tidak, apakah mereka itu kaya atau tidak, apakah mereka itu tua atau tidak, sama saja semuanya. Yang namanya zina dilarang, yang namanya berdusta dilarang, yang namanya sombong dilarang, dan itu semua ancamannya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kadang-kadang pun diraosaken buah dari keburukan yang namanya sombong niwau, buah keburukan yang namanya zina, buah keburukan yang namanya dusta niku ten donya ini kadang-kala pun diraosaken. Napa melih ten akhirat akan lebih sempurna adabnya.
Di antara ini pun buah zina lek tentunya nopo mungkin saja di dunianya akan terkena penyakit-penyakit, entah itu yang namanya raja singa, entah itu yang namanya haid gara-gara nopo berzina. Terlebih-lebih di akhirat. Demikian pula yang namanya pendusta, buah tentunya ini nopo boten dipercaya, tidak dipercaya, betul dipercaya, tidak dipercaya ketika sering berdusta. Itu di dunia, di akhirat diazab oleh Allah. Demikian pula orang yang sombong, di dunianya kadang-kala pun mendapat persekot, gini ku nopo dihinakan manusia. Tiang sombong itu diremehkan kalian yang itu malah. Boten koyok lek tiang ingkang tawadu, tiang ingkang rendah hati, mereka justru disegani, justru dihormati. Walaupun orang yang tawadu ini sebenarnya bukan seorang yang terpangkat, orang biasa, tapi akan disegani, dihormati karena ketawadukannya, disegani dan dihormati karena kerendahan hatinya, bukan karena kesombongannya. Maka dengan saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Insyaallah saged kasanggung malih wonten ing pepanggihan salajengipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.